Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Isna Labibah dengan NIM 25010501119 dari Rombel C. Saya akan menjawab nomor 1A. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, kemampuan, dan fungsi mental manusia sepanjang rentang kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Ruang lingkup psikologi perkembangan mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, perkembangan fisik, meliputi pertumbuhan tubuh, fungsi organ, dan perkembangan motorik. Yang kedua ada perkembangan kognitif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengingat, menalar, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada perkembangan sosial dan emosional, yaitu tentang bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan mengelola perasaan. Yang keempat ada perkembangan moral dan kepribadian, yaitu mencakup pembentukan nilai, karakter, dan identitas diri. Yang kelima ada perkembangan bahasa, yaitu mencakup kemampuan memahami dan menggunakan simbol atau kata untuk berkomunikasi. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan adalah agar kita memahami bagaimana manusia tumbuh dan berubah, sehingga sebagai calon guru kita dapat menyesuaikan cara mengajar dengan tahap perkembangan siswa. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan 1B. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, misalnya bertambah tinggi badan atau berat badan. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, yaitu peningkatan kemampuan dalam berpikir, berbahasa, dan bersosialisasi. Contohnya, anak yang awalnya hanya bisa mengucapkan satu kata, kemudian berkembang menjadi mampu berbicara dalam kalimat lengkap. Saya akan menjawab 1C. Setiap individu melewati beberapa tahap perkembangan. Menurut Erik Erikson, ada 8 tahap psikososial dari bayi sampai lanjut usia, yaitu yang pertama pada bayi usia 0-1 tahun, yaitu tahap percaya lawan tidak percaya. Bayi belajar percaya pada orang lain. Yang kedua, pada anak usia 1-3 tahun, yaitu tahap mandiri lawan malu dan ragu. Anak belajar melakukan sesuatu sendiri. Yang ketiga pada usia 3-6 tahun, yaitu tahap inisiatif lawan rasa bersalah. Anak mulai berani mencoba hal baru. Yang keempat pada usia 6-12 tahun, yaitu tahap rajin lawan rendah diri. Anak belajar berprestasi dan bekerja sama. Yang kelima, pada masa remaja, yaitu tahap mencari jati diri lawan kebingungan peran. Remaja mulai mengenal siapa dirinya. Yang keenam, pada dewasa awal, yaitu tahap keintiman lawan keterasingan, yaitu belajar menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Yang ketujuh pada dewasa tengah, yaitu tahap peduli lawan stagnasi, yaitu ingin memberi manfaat bagi generasi berikutnya. Yang terakhir ada pada usia lanjut, yaitu tahap integritas lawan putus asa, yaitu dengan menilai kembali hidupnya apakah puas atau menyesal. Sedangkan menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor, dimulai dari 0-2 tahun, yaitu belajar lewat panca indera. Yang kedua ada pra-operasional, dimulai dari 2-7 tahun, mulai berbahasa tapi masih egosentris. Yang ketiga ada operasional konkret, dimulai dari 7-11 tahun, yaitu mulai berpikir logis tentang hal nyata. Yang terakhir ada operasional formal, yaitu mulai dari 11 tahun ke atas, yaitu sudah mampu berpikir abstrak dan kritis. Jadi kesimpulannya yaitu setiap tahap menunjukkan bahwa cara berpikir dan berperilaku manusia berkembang secara bertahap sesuai usianya. Saya akan menjawab pertanyaan 1D. Kecerdasan adalah kemampuan
seseorang untuk belajar, memahami, beradaptasi, dan menggunakan pengetahuan dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Howard Gardner, ada 8 jenis kecerdasan utama, yaitu yang pertama ada kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata dan bahasa, misalnya dalam menulis, berbicara, atau bercerita. Yang kedua ada kecerdasan logika matematika, kemampuan berpikir logis, menganalisis, dan memecahkan masalah angka. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan memahami bentuk, ruang, dan arah, misalnya pada pelukis atau arsitek. Yang keempat ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan mengenali nada, irama, dan pola suara. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara terampil, misalnya pada atlet atau penari. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri termasuk emosi dan tujuan hidupnya. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan memahami alam sekitar seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Jadi kesimpulannya yaitu menurut Gardner, kecerdasan itu beragam dan setiap anak punya keunikan serta potensi. Jadi kita harus menghargai dan kembangkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan 1E. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Sedangkan perkembangan bahasa adalah kemampuan menggunakan simbol atau kata untuk berkomunikasi. Keduanya saling berkaitan. Jadi semakin berkembang kemampuan berpikir anak, maka semakin baik pula kemampuan bahasanya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebagai guru, tugas utama kita adalah membantu peserta didik agar berkembang secara optimal. Untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, di dalam kelas, saya akan menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, bermain peran. Nah, bermain peran ini juga bisa melatih siswa berbicara, berani mengungkapkan pendapat, dan memahami peran orang lain. Yang terakhir ada dengan menggunakan media visual seperti gambar atau video, juga membantu siswa lebih memahami dan mengingat pelajaran. Nah, metode-metode tersebut tadi dapat melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus memperkaya kosakata siswa. Sedangkan di luar kelas, kegiatan seperti kunjungan belajar, membaca bersama di taman sekolah, atau membuat proyek kecil seperti cerita bergambar juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan berpikir anak. Selain itu, guru perlu memberi pujian dan motivasi agar siswa berani mengemukakan pendapat dan percaya diri dalam berkomunikasi. Dengan begitu, perkembangan kognitif dan bahasa mereka bisa berkembang secara seimbang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, kita sering melihat perbedaan kemampuan anak. Ada anak yang sangat cerdas, ada yang sedang, dan ada yang perkembangannya lebih lambat. Begitu juga dalam hal berkomunikasi, ada anak yang lancar berbicara dan percaya diri, ada yang biasa aja, dan ada juga yang masih kurang lancar atau pemalu. Perbedaan ini terjadi karena banyak faktor seperti genetik atau bawaan, lingkungan tempat tumbuh, pola asuh orang tua, gizi dan kesehatan, serta kesempatan belajar dan berinteraksi. Anak yang mendapatkan stimulasi sejak dini dan dukungan emosional yang baik biasanya berkembang lebih optimal baik dalam kecerdasan maupun
kemampuan bahasanya, sedangkan anak yang kurang mendapatkan perhatian atau kesempatan bisa berkembang lebih lambat. Nah, sebagai calon guru, kita harus menghargai setiap perbedaan itu. Kita tidak boleh membanding-bandingkan anak, tetapi justru membantu mereka berkembang sesuai potensi dan kemampuannya masing-masing. Guru juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif, menyenangkan, memberikan dukungan serta motivasi, dan menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan tiap anak. Dengan begitu, semua anak, baik yang cepat maupun lambat dalam berpikir dan berkomunikasi, tetap memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.